mencintai Dia dan ingin membuktikan cinta kasih kepadanya dalam hidup yang pantas sebagai anak Allah, yang secara khusus berupaya mencontohi teladan Bunda Maria. Karena itu, dalam tema berakar dalam sabda, bertumbuh dalam iman bersama Maria, marilah kita mengikuti perayaan ini dengan penuh cinta akan segala kebaikan Allah. Mari kita semua bangkit berdiri, membuka perayaan ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Connected. Disconnected. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Kita mengawali perayaan Ekaristi pertemuan Legioner Muda Flores Lembata ini dengan terlebih dahulu mohon ampun atas segala salah dan dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Kita memuliakan Tuhan dalam lagu pujian. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu telah Kau utus bagaikan seorang gembala yang penuh perhatian dan rasa tanggung jawab, yang penuh cinta dan belas kasih bagi domba-dombanya, yaitu umat manusia. Maka tak mungkin kami menderita kekurangan. Semoga kami makin menyadari kasih, sehingga terdorong juga untuk mempertaruhkan seluruh hidup kami kepada-Mu, dan siap berbalas budi kepada-Mu dan kepada hati kudus Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan. Dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserakan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari berbagai negeri, serta membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik,
akan kugembalakan mereka. Di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit, yang gemuk akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana mestinya. Demikianlah sabda Tuhan. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembala. Hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembala. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudari terkasih, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka.
pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, apalagi sekarang di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Kita semua diajak. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah sabda Tuhan.
rekan-rekan imam, para suster, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih legioner muda dari Flores dan Lembata. Saya mengawali homili saya ini dengan mengambil sepotong cerita atau hal yang berkaitan dengan pendiri Legio Maria, Frank Michael Duff. Hal yang terindah atau boleh dikatakan paling membanggakan dari kehidupan Bapak pendiri Legio Maria, Frank, adalah ketika dia diundang sebagai peserta awam dalam Konsili Vatikan II di Roma tahun 1965. Dia secara khusus diundang karena dia merupakan salah satu tokoh awam yang sangat berpengaruh dan berjasa melalui karya Legio Maria di dalam gereja dan masyarakat. Dalam salah satu sesi diskusi, Frank diperkenalkan oleh Kardinal Hinnan dari Inggris di hadapan 2.500 uskup dari seluruh dunia. Dalam pertemuan pribadinya dengan Paus ke-6 tanggal 11 Desember 1965, Sri Paus berkata, "Saudara Duff, saya ingin berterima kasih kepadamu atas pelayananmu untuk gereja dan ingin menyatakan penghargaan saya atas segala yang telah dilakukan Legio Maria." Tahun 1979, Frank masih mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Paus Yohanes Paulus II di Vatikan. Dan akhirnya ia mengembuskan nafas terakhirnya tanggal 7 November 1981 dalam usia 91 tahun. Frank Michael Duff lahir di Dublin tanggal 7 Juni 1889 sebagai anak sulung dari 7 bersaudara pasangan suami istri John Duff dan Susan Cahill dengan nama asli Francis Michael Duff. Pada umur 18 tahun dia menjadi pegawai negeri sipil dan bekerja di Departemen Keuangan. Sebagai seorang yang sangat dikenal sebagai jagoan matematika, masa depannya pasti sangat cerah di departemen yang basah itu. Namun dalam usia 24 tahun, dia bergabung dengan SSV, Serikat Santo Vincentius, yang kemudian sungguh-sungguh mengubah hidupnya. Serikat Santo Vincentius, SSV, bertujuan untuk membantu orang-orang yang mengalami kesulitan dan tekanan besar karena pengangguran dan kemiskinan, dan membangkitkan semangat hidup rohani kaum miskin. Frank melihat bahwa berkenan dengan kemendesakan dalam pelayanan jasmani, membantu orang-orang miskin secara ekonomi, maka aspek kerohanian menjadi kurang diperhatikan. Yang menarik perhatian Frank Duff adalah sabda Yesus yang sangat ditekankan dalam serikat itu, SSV, "Segala sesuatu yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku." Matius 25 ayat 40. Di sini kita bisa melihat hubungan yang begitu erat antara Legio Maria dan SSV. Frank Duff mau menguatkan aspek spiritual yang saat itu agak terbengkelai, sehingga Legio Maria muncul untuk mengisi kekosongan itu. Legioner muda yang terkasih, ibu bapak, saudara-saudari, tema perayaan perjumpaan kita sungguh sangat menarik dan menyentuh hati kita. Berakar dalam sabda, bertumbuh dalam iman bersama Maria. Adalah panggilan legioner muda sekalian, dan kalian semua adalah tumpuan gereja di masa depan, juga masa sekarang. Orang-orang muda sebagai generasi milenial
terbentuk dalam keceriaan dan sukacita iman. Dan gereja sangat berterima kasih untuk kerelasediaan kalian untuk berjalan bersama Bunda Maria sebagai laskar militan yang berani berdoa dalam penolakan dan sinisme dunia yang tiada henti. Hari ini juga kita mensyukuri anugerah hati kudus Yesus sebagai gembala yang baik, yang diwartakan Yesekiel, yang tidak meninggalkan domba-dombanya. Luar biasa, kita punya gembala seperti Yesus. Ketika dalam dunia nyata kita seringkali dikhianati, ditinggalkan, dan tidak dipedulikan oleh keluarga, sahabat, dan komunitas karya. Kita sungguh bersyukur bersama Rasul Paulus ketika dosa dan salah kita bukanlah penghalang untuk semakin dekat pada Tuhan. Sebaliknya kita bertumbuh dan berkembang dalam kasih Yesus yang mengalir tiada taranya, seperti darah dan air yang keluar dari lambung kudusnya di kayu salib. Legioner muda, saya sangat berbahagia bisa menyaksikan kalian semua dalam persekutuan doa ini, karena kalian telah mengisi masa muda dengan sebuah pengalaman iman yang sangat bernilai. Kita teringat akan kata Rasul Paulus, sebab kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah orang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin orang berani mati untuk orang yang baik. Kasih setia Tuhan sungguh sangat kuat melingkupi kehidupan kita, dan dalam rangkulan kasih Allah itulah kita terpanggil untuk percaya, tetap percaya, dan mewartakan cinta Allah dalam hidup kita setiap hari. Terkadang bahkan sering kita merasa berjalan sendirian dan merasa kesepian dalam pergulatan dan tantangan yang kita alami. Ada krisis iman yang begitu kuat membawa diri kita pada pertanyaan, di manakah Tuhan dalam pengalaman hidup ini? Adakah Tuhan hadir dalam pengalaman penindasan dan ketidakadilan yang menimpa kehidupan ini? Dan di manakah berkat yang selalu Tuhan janjikan kepada kita sebagai anak-anak-Nya? Yesekiel hidup dalam situasi penuh tantangan dan kesulitan itu. Ketika ia dihadapkan pada gugatan hati nurani, menantikan dan terus menantikan campur tangan Tuhan dalam situasi nyata bangsa Israel. Kita mau belajar dari pengalaman perjumpaan para murid dengan Yesus. Dengannya kelompok Legio Maria muda ini diteguhkan dan dikuatkan untuk semakin bertolak ke tempat yang dalam. Kita terpanggil untuk menjadi legioner sejati dan tangguh, sama seperti para rasul yang mula-mula mengikuti Yesus, namun kelak menjadi saksi kebangkitan Kristus yang mengagumkan. Tujuan utama Legio Maria dengan lumpur perdamaian adalah kemuliaan Allah melalui pengurusan anggotanya yang dikembangkan dengan doa dan kerjasama yang aktif di bawah bimbingan gereja dalam karya Maria dan gereja untuk menghancurkan kepala ular dan meluaskan kerajaan Kristus. Mengusahakan supaya para anggotanya menghayati hidup seturut perintah Allah dan memancarkan cara hidup saleh dalam lingkungan di mana para anggota tinggal dan dengan karya kerasulan di bawah perlindungan Santa Maria tak bernoda. Kita terkenang akan peneguhan Paus Yohanes Paulus II ini. Legio Anda merupakan bagian dari gerakan-gerakan yang secara pribadi menyerahkan diri sepenuhnya bagi kelahiran dan perluasan iman melalui penyegaran dan perluasan devosi pada Maria. Karenanya akan selalu mampu berusaha sepenuhnya agar putra yang adalah jalan kebenaran dan hidup setiap orang lebih dikenal dan dicintai melalui cinta
cinta kita pada Maria. Saudara-saudari, adik-adikku, segenap legioner yang terkasih, perjumpaan legioner muda Flores dan Lembata di Bukit Nilo ini pun menghadirkan refleksi yang mendalam. Betapa kurban hidup doa kita pun mesti menghadirkan cinta yang mendalam. Perayaan ini bukanlah menegaskan banyak tahun yang telah kita lewati, banyak program dan doa yang kita lantunkan, melainkan berapa banyak cinta yang kita berikan dalam pengorbanan itu. Rasul Paulus menegaskan betapa cinta yang sejati lahir dari kurban Kristus yang mengagumkan. Kristus menghadirkan kekayaan rahmat Allah yang tak berhingga ketika semua pengorbanan pengudusannya dilakukan dalam cinta akan dunia dan dalam ketaatannya kepada Allah Bapanya. Inilah yang mesti menjadi kekuatan dalam kelompok doa kita. Betapa Kristuslah jembatan paling agung menuju keselamatan. Bersama Maria kita mengaturkan doa-doa dan harapan kita menjadi pasukan berani mati yang selalu berdoa, berkurban, berbakti demi cinta Allah. Menjadi sahabat Maria dalam perjalanan iman kita menjadi hal yang membanggakan dan mengagumkan. Ada dua hal yang bisa kita maknai dalam tema perjumpaan legioner muda pada hari raya hati Yesus Maha Kudus ini. Pertama, marilah kita masuk dalam hati Yesus yang rahim dan berbelas kasih sebagai seorang gembala. Inilah ajakan penting pada hari raya hati kudus ini. Betapa dalam doa-doa kita bersama Bunda Maria, kita tetap yakin akan kasih Yesus yang menyucikan kita dari dosa-dosa. Kita berdoa dalam cinta, berarti berharap dan terus berharap pada kehendak kasih Allah yang menyelamatkan. Bunda Maria yakin akan karya keselamatannya. Karenanya ia berpasrah pada kasih Allah. Kita pun demikian, harus menjadikan doa sebagai kekuatan batin dan bukan sebaliknya, sebagai jalan untuk merasa lebih dan menyombongkan diri. Yang kedua, gereja dan kelompok legioner muda kita harus menjadi lebih sederhana di tengah konteks kehidupan masyarakat kita. Banyak di antara kita terjebak dalam pesta pora dan kemabukan dan lupa pada makna iman. Agar kita senantiasa berani bergerak ke tempat yang lebih dalam, ke tempat kita bisa mengarahkan begitu banyak orang pada keselamatan. Legio Maria pun dipanggil untuk menjadi bagian dari spirit ini. Ketika orang mengagung-agungkan kepintaran dan kehebatannya, kita tetap menjadi orang-orang yang rendah hati dan tetap sederhana dalam perbuatan baik dan doa-doa yang suci. Ketika kita mungkin menjadi bahan cemoohan tetangga dan masyarakat karena kita tekun berdoa, maka kita tetap sederhana di dalam hati untuk tidak terpancing menyerang orang lain dan tetap tekun berdoa. Semangat belas kasih dan pengampunan dalam ziarah hidup kita. Banyak orang yang merasa sendirian, kesepian dan terkucilkan ketika tidak ada belas kasih dan pengampunan. Hidup hanya menjadi panggung rasa bersalah dan penghakiman yang kejam. Kita bertolak ke tempat yang dalam menuju gereja yang berbelas kasih dan penuh kerahiman. Ketika banyak orang merasa begitu terkucilkan dan tersisihkan, Legio Maria pun terpanggil untuk merangkul kembali dan meyakinkan mereka tetap hidup dalam berkat ilahi. Segenap Laskar Legio Maria harus memperjuangkan semangat belas kasih dan pengampunan serta menjauhkan dendam dan amarah. Kita harus bisa menjadi obor bagi mereka yang terpinggirkan dan terkucilkan. Selamat untuk anak muda hebat sekalian, legioner muda Flores Lembata. Semoga tetap menjadi anggota legioner yang militan, berbelas kasih dan bersolidaritas. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita.
Aku percaya akan Allah, Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, Mari kita panjatkan doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah menampakkan cinta kasih-Nya dalam penjelmaan putranya yang tunggal. Bagi kesatuan gereja, semoga hati para pemimpin gereja terdorong oleh bimbingan Roh Kudus semakin terbuka mengatasi berbagai rintangan yang menghalangi kesatuan gereja-gereja Kristus, dan semoga seluruh umat Kristiani semakin rela bekerja sama memajukan kesatuan umat beriman. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian dunia, semoga seluruh bangsa berusaha menciptakan keadilan dan kebenaran agar tercipta perdamaian dan persahabatan yang lebih sejati di antara bangsa-bangsa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menjauhkan diri dari Kristus, semoga melalui kesaksian hidup kita, mereka yang menjauhkan diri dari Kristus menyadari betapa Allah mengasihaninya dalam diri Yesus Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, marilah kita berdoa supaya sabda Allah yang telah kita dengar dan renungkan hari ini menggerakkan kita untuk memberi perhatian kepada orang yang disingkirkan dan mengajak kita untuk menghargai martabat mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Yesus Putramu adalah warta pengampunan dan pertobatan bagi kami masing-masing dan bersama. Semoga kami tetap menanggapi tawaran dan bimbingannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa.
saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, pandanglah cinta yang tak terperikan dari hati putramu yang terkasih. Semoga persembahan yang kami unjukkan ini Engkau terima dan mendatangkan pengampunan atas dosa-dosa kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan kasih-Nya yang tak terhingga, Dia yang ditinggikan di salib, telah menyerahkan dirinya sendiri bagi kami, dan telah menumpahkan darah dan air dari lambungnya yang ditikam. Dari sana memancarlah sakramen-sakramen gereja. Semoga semua orang yang ditarik kepada hati yang terbuka dari penyelamat terus-menerus minum dari sumber-sumber keselamatan dalam sukacita. Dari sebab itu bersama para kudus dan semua malaikat kami turut memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Haleluya.
sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Edwaldus Martinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagi-Mu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersama-Mu.
Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabda saja maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih sayang, Engkau dan seluruh isi surga bergembira apabila seorang pendosa bertobat. Sungguh besar kasih setiamu terhadap kami. Semoga persatuan dengan Kristus dalam pelayanan ini meningkatkan keteguhan iman kami. Bangkitkanlah semangat kami, sebab kami sering lesu dan tidak berdaya. Semoga kami selalu kembali kepadamu dalam pertobatan yang ikhlas, sehingga dikuduskan dan menjadi makin serupa dengan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Uskup dan kedua Imam Konselebran yang telah mengawali seluruh kegiatan kita selama beberapa hari di tempat ini. Sesudah perayaan Ekaristi ini, kita akan lanjutkan kegiatan kita selanjutnya. Maka kami mengajak semua saudara-saudari yang hadir di dalam perayaan ini untuk masih ikut serta bersama dengan kami di lantai atas kapela ini untuk bersama-sama mengikuti acara selanjutnya. Demikian juga dengan segala hormat kami mengundang Bapak Uskup dan juga kedua Imam Konselebran serta anggota KOR untuk ikut bersama-sama dengan kita, dengan kami sesudah perayaan Ekaristi ini. Demikian pengumuman, terima kasih. Diri untuk memohon berkat Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, semua mereka yang kita doakan, kegiatan kita ini selanjutnya diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur.